Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Lutfiansyah Dwi Saputra ingin menjelaskan materi tentang ujian akhir semester mata kuliah prarancangan pabrik kimia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Materi yang akan dibahas adalah pengendalian proses, utilitas, analisa ketiga, evaluasi kelayakan ekonomi, dan pembahasan tugas akhir yang sedang kami lakukan. Satu, pengendalian proses. Pengendalian proses banyak sekali digunakan pada industri dan menjaga konsistensi produksi massal, seperti proses pada penghilangan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan lainnya. Pengendalian proses mengutamakan otomatisasi sehingga hanya diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks. Pengendalian proses ini kita gunakan untuk melakukan produksi agar hasil dari bahan yang tidak jadi, bahan yang tidak berharga, menjadi lebih berharga dengan ilmu teknik kimia. Pada tugas akhir kami menggunakan reaktor campuran. Reaktor campuran yang kita gunakan untuk menghasilkan 2-etil heksanoik asid. Lalu ada utilitas. Penyediaan utilitas dapat dilakukan secara langsung dengan pengadaan utilitas dalam pabrik tersebut atau secara tidak langsung yang diperoleh dari pembelian dari perusahaan lain. Ada 3 unit yaitu penyediaan air, listrik, dan bahan bakar. Utilitas sangat dibutuhkan untuk proses produksi karena kebutuhan akan air, listrik, dan bahan bakar adalah kebutuhan utama dalam suatu proses produksi. Lalu ada ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan upaya pelindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Ini ketiga sangat penting dilakukan. Pada tugas akhir kami menggunakan ilmu ketiga ini untuk memprotek karyawan-karyawan kami apabila nanti perusahaan ini bisa didirikan. Lalu ada B3. B3 ini adalah bahan baku yang pasti ada dalam semua proses produksi. Pada tugas akhir kami, ada beberapa bahan berbahaya dan beracun. Itu artinya adalah zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 101 Tahun 2014. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi kelayakan ekonomi. Dalam semua perancangan pabrik, yang di akhir pasti adalah kelayakan ekonomi. Lalu yang dibahas adalah modal yang ditanam, biaya produksi, dan analisis ekonomi itu sendiri. Modal yang ditanam itu dua, modal tetap dan modal kerja. Biaya produksi itu ada bahan baku, transportasi, produksi, overhead, dan pengeluaran umum. Analisa ekonomi. Kita menganalisa ekonomi untuk mendapatkan suatu hasil. Hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah penanam modal itu diteruskan atau tidak. Karena jika perusahaan ini rugi, buat apa kita tanam? Lalu ada NPV, IRR, dan MPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan masukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital. Lalu IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Jika ada keuntungan, suatu pabrik itu akan berjalan. MPP, Minimum Payback Period, adalah periode umum yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Analisis ekonomi merupakan rangkaian terakhir dalam menilai suatu hasil dari perancangan pabrik. Dengan melakukan analisis ekonomi, maka dapat diketahui apakah hasil perancangan telah dibuat dapat dilanjutkan tahap selanjutnya atau tidak. Karena ada beberapa perhitungan yang dapat menjadi sebab kelayakan dan tidak layaknya suatu industri itu didirikan. Satu adalah BIP, suatu keadaan tingkat produksi yang tertentu yang menyebabkan besarnya biaya produksi keseluruhan atau sama dengan besaran nilai per hasil penjualan atau laba. Pada keadaan BIP, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Jadi, di tengah-tengah dan balance penentuan BIP didasarkan atas hubungan nilai penjualan, biaya produksi keseluruhan, dan volume produksi. Analisa keuntungan, return of investment.
rasio antara besarnya laba per tahun dengan besaran modal. Berdasarkan laba kotor atau laba bersih, selisih antara hasil penjualan dengan biaya produk keseluruhan lebih dikurangi pajak. Laba bersih adalah laba dikurangi pajak pendapatan modal bisa berdasarkan modal pada keseluruhan. Nilai ROI kecil pabrik yang sudah established risiko kecil. Payout time, waktu yang diperlukan untuk membalikan modal mula-mula dengan menggunakan laba yang diperoleh. Penetapan harga jual. Jadi kita semua yang kita hitung pasti ujungnya itu akan kita jual. Lalu penetapan harga jual berorientasi pada situasi pasar. Untuk memperoleh informasi tentang pemasaran produk, tingkat persaingan dan lain-lain. Harga jual, besarnya penawaran dan permintaan, kapasitas produksi dan ROI. Jika produk akan diproduksi setelah dipasarkan, harga jual ditetapkan sedikit lebih rendah dari harga pasar atau sama, agar produk kita mampu bersaing. Produk baru, harga jual ditetapkan berdasarkan ROI yang layak, ROI minimum, patokan dalam penentuan harga jual. ROI itu bisa kita patok sebagai harga jual suatu produk jika produk itu baru, tidak ada di pasaran. Contoh adalah bahan baku perancangan pabrik kimia. Ini jika kita hitung dalam beberapa paten, ada beberapa paten yang memang harganya terlalu mahal. Maka kita memilih paten yang harganya murah agar nanti perhitungan kelayakan ekonominya pabrik kami layak untuk didirikan karena harga tidak terlalu jauh, tidak terlalu mahal biaya bahan baku. Jadi ada beberapa paten yang sekiranya layak untuk digunakan pada analisa kelayakan ekonomi. Karena jika terlalu mahal dan harganya terlalu murah karena bahan baku yang kita pakai itu buatan hexanoic acid yang jarang sekali dipakai pada dunia industri kecuali pada dunia cat, manufaktur segala macam. Jadi kita mencari bahan baku yang paling murah. Kita pilih CN 102701944A dengan harga bahan baku 30.000 untuk per kilogram. Kita akan jual mengikuti harga pasar, namun kelompok kami belum mencapai analisa ekonomi. Kami baru ingin memasuki neraca massa. Kami tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang semua pengendalian proses dan utilitas segala semua itu karena kami belum sampai sana. Namun, jika total biaya bahan baku, kami sudah sampai dan kami memilih paten nomor 2. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.